Bab 2466, Penghancuran yang kuat. Yang lain tidak dapat mengenali formasi 10 pembunuhan, tetapi Kei bisa. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Julian, dengan mengatakan, meskipun ini adalah formasi 10 pembunuhan, formasi ini belum lengkap. Formasi 10 pembunuhan yang sebenarnya hanya dapat dibentuk dengan menggabungkan kekuatan Dao Surgawi alam 10 arah. Namun, meskipun ini adalah formasi yang belum lengkap, formasi ini tetap mengerikan. Setelah mendengar perkataan Kei, Julian pun mengirimkan pesan suara, yang berbunyi, sekalipun ini adalah versi lengkap dari formasi 10 pembunuhan, aku akan tetap masuk. Aku tidak bisa hanya melihat Sarah dan yang lainnya menderita dalam formasi ini. Setelah bertukar pikiran sebentar dengan Kei, Julian berkata, aku berjanji, aku akan membiarkanmu memasuki formasi, tetapi hanya jika kau melepaskan istri dan anak-anakku terlebih dahulu. Julian, kamu tidak dalam posisi untuk tawar-menawar sekarang. Tyron berkata dengan suara dingin. Saat suara itu datang, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari formasi di bawah. Manusia yang tertekan dalam formasi itu tiba-tiba berubah menjadi genangan darah. Manusia ini tidak lain adalah Kevin, yang telah mengikuti Julian saat ia masih menjadi Raja Naga Daxia. Kevin tewas seketika, bahkan tubuhnya pun berubah menjadi darah dan berserakan di tanah. Kamu. Mata Julian melotot, dia mengepalkan tangannya, persendiannya mengeluarkan suara berderak, dan aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Jika kamu ragu-ragu lebih lama lagi, orang berikutnya akan langsung mati. Suara Tyron terdengar. Baiklah, aku akan ikut bertempur. Julian memaksa dirinya untuk menahan amarah di hatinya. Dia melompat dan langsung memasuki formasi. Dalam sekejap dia muncul di tempat Kevin meninggal. Dia menggunakan Tao untuk secara paksa membalik siklus reinkarnasi dan membangkitkan Kevin yang sudah mati. Semakin tinggi tingkat kultivasi makhluk yang dibangkitkan, semakin mengerikan sebab dan akibatnya. Namun, Julian sama sekali tidak peduli dengan sebab dan akibat. Bos. Kevin muncul di depan Julian. Dengan senyum di wajahnya yang gelap, dia berkata, senang sekali bertemu denganmu. Aku akan merasa senang bahkan jika aku mati jika aku bisa bertemu denganmu lagi. Pada saat ini, Julian merasakan tekanan yang dibawa oleh formasi 10 pembunuh. Di bawah penghancuran formasi 10 pembunuh, retakan muncul di tubuhnya, dan dia memasuki tingkat ke-10 alam Dao bebas dalam sekejap. Akan tetapi, bahkan Astan yang berada di alam Dao bebas tingkat ke-11 pun akan mendapat masalah besar jika ia memasuki formasi itu. Masih ada beberapa kesenjangan antara alam ke-10 Julian dan alam ke-11 Astan. Sekalipun ia memasuki alam Dao bebas tingkat ke-10, tubuh fisiknya takkan sanggup menahan tekanan formasi itu. Biarkan dia pergi. Pembuluh darah menonjol di wajah Julian, dan aumannya bergema di seluruh dunia. Jika kau tidak membiarkanku pergi, aku tidak akan membocorkan rahasia apapun bahkan jika aku mati. Pada saat ini, beberapa penguasa alam kekacauan yang kuat juga tengah berkomunikasi secara diam-diam. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Troll berkata, jika kita membiarkan mereka pergi, Julian tidak akan takut pada apapun, dan akan sulit untuk mendapatkan rahasia-rahasia ini. Baiklah, saya juga berpikir bahwa kita tidak bisa membiarkannya pergi. Pertama, paksa Julian untuk memberitahu kita cara mempraktikkan kitab suci tertinggi 10 arah dan cara mempraktikkan kitab surgawi. Menurutku, sebaiknya kita biarkan dia pergi dulu. Stuttgart berkata, kita tidak bisa terlalu menekan Julian. Jika dia bersikeras untuk mati, maka semua usaha kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Mereka berkomunikasi secara rahasia. Setelah pertukaran singkat, mereka memutuskan untuk membebaskan orang tersebut terlebih dahulu. Pokoknya, kalau kita biarkan dia pergi, kita bisa menangkapnya lagi. Selama Julian terjebak dalam formasi, mereka tidak perlu khawatir. Tyron mengaktifkan formasi dan melepaskan orang-orang yang tertekan di dalamnya. Gemuk, bawa pergi mereka. Suara Julian terdengar dari formasi. Pada saat ini Julian berada di bawah tekanan luar biasa. Retakan terus bermunculan di tubuhnya, dan retakan itu terus bermunculan dan memperbaiki dirinya sendiri. Dia tidak menggunakan kekuatan lain. Sebaliknya, ia hanya menggunakan kekuatan alam kebebasan tingkat ke-10 untuk bertahan. Karena sekarang bukan saatnya untuk memulai pembunuhan massal. Begitu Kei membawa pergi Sarah dan yang lainnya, maka tibalah waktunya untuk mulai membunuh. Bos, kamu. Kei sangat khawatir saat melihat Julian dalam kondisi menyedihkan dalam formasi. Aku baik-baik saja. Bawa mereka pergi dengan cepat, jauh dari daerah ini, bahkan jauh dari medan perang chaos. Suara Julian terdengar dari formasi. Pada saat ini, Sarah, leluhur darah, Ali, Arjuna, Vivian Zola dan orang lain yang terkait dengan Julian semuanya dibebaskan. Julian. Ayah. Melihat Julian dalam formasi, orang-orang ini tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Jangan bicara lagi, kita mundur dulu. Kei melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah rune muncul. Rune ini memancarkan kekuatan dahsyat yang menyelimuti semua orang ini. Lalu rune itu merobek kekosongan dan menghilang di tempat. Rune ini ditinggalkan pada level ke-6, dan dapat memungkinkan seseorang memasuki Chaos Arena sesuka hati.
Semua orang yang terkait dengan Julian dikirim keluar dari medan perang yang kacau. Tapi Kei tidak pergi. Dia menatap dingin ke arah beberapa prajurit alam kekacauan di kejauhan, dan ke seluruh Gunung Shaoji, dengan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Setelah merasakan bahwa Sarah dan yang lainnya telah diusir, Julian yang telah tergeletak di tanah dan berusaha untuk bertahan, perlahan berdiri pada saat ini, dan auranya pun langsung meningkat. Ada 7 kekuatan yang mengalir dalam tubuh. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Luka di tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Dia meregangkan otot-ototnya lalu menatap beberapa prajurit Chaos Realm di langit. Ini. Melihat bagaimana Julian dengan tenang menahan tekanan formasi, Tyrant dan orang kuat lainnya terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apakah anak ini dapat menahan tekanan formasi? Orang-orang kuat ini sedikit tertegun, lalu mengaktifkan formasi pada saat yang sama. 10 macam gaya muncul dalam formasi tersebut. 10 kekuatan itu saling bersilangan dan membentuk bilah-bilah tajam tak terlihat yang menyapu ke arah Julian dengan ganas. Berada dalam formasi, kebebasan dan kemudahan Julian hampir tidak berguna. Namun, dia tidak punya niat untuk menghindar sekarang. Dengan penggabungan 7 kekuatan, auranya mencapai kekuatan ekstrim. Boom! Sebuah pukulan dilayangkan. Bayangan tinju yang mengerikan itu menyapu, dan bila tak terlihat yang dibentuk oleh 10 jenis kekuatan itu hancur dalam sekejap. Pecahkan itu untukku, Julian meraung. Kemudian, auranya menjadi lebih kuat dan dia tiba-tiba melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, seluruh Gunung Shaoji bergetar. Ini, bertentangan dengan keinginan surga. Anak ini benar-benar menguasai seni bela diri unik Sekte Pedang, melawan kehendak surga. Ini terlalu cepat. Baru beberapa waktu sejak dia mendapatkan melawan kehendak surga dari Dugubo, dan dia sudah menguasainya. Di kejauhan, banyak makhluk tengah menyaksikan kesenangan itu. Melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Saat Kai hendak menyerang, dia merasa lega saat melihat Julian dapat dengan tenang menahan formasi tersebut. Dia berdiri di kehampaan di kejauhan, menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Julian setelah datang ke 9 alam tak berujung. Julian melakukan teknik, melawan kehendak surga, dan energi di dunia kecil di dalam tubuhnya dilepaskan. Kekuatan ini ditambahkan ke tubuhnya, dan auranya meningkat. Dia melangkah selangkah demi selangkah. Saat dia melangkah maju, dia menghubungkan surga dan bumi dengan dirinya, menyerap semua kekuatan surga dan bumi, dan membentuk kembali tangga menuju surga. Saat mengambil langkah ke-10, formasi tersebut sudah mulai mengendur dan menunjukkan tanda-tanda retak. Tetap tenang. Tyrant dan orang-orang kuat lainnya panik. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan formasi, berharap dapat menggunakan kekuatan formasi untuk menekan Julian. Namun, aura Julian menjadi semakin kuat, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan ketika dia mengambil langkah ke-32. Boom! Formasi 10 pembunuh tidak dapat lagi menahan kekuatan Julian dan runtuh dalam sekejap. Begitu formasi itu runtuh, seluruh Gunung Shaoji runtuh. Kematianmu akan datang. Suara dingin dan marah bergema di seluruh dunia. Bab 2467, Kekuatan Mengerikan. Dengan 32 langkah melawan keinginan surga, formasi 10 pembunuh yang rusak pun hancur. Pada saat formasi 10 pembunuh hancur, kekuatan yang dipancarkan oleh melawan kehendak surga langsung menghancurkan seluruh Gunung Shaoji. Meskipun Gunung Shaoji memiliki formasi pelindung lainnya, mereka tidak mampu menahan kekuatan melawan kehendak surga. Beberapa makhluk di Gunung Shaoji merasakan ada yang tidak beres saat formasi itu hancur dan segera melarikan diri. Beberapa dari mereka sedikit lambat, dan pada saat menerobos formasi, mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan yang dipancarkan oleh melawan kehendak surga, dan jiwa mereka musnah dalam sekejap. Julian berdiri di kehampaan, auranya seperti pelangi, seperti dewa perang yang tak tertandingi. Rusak. Julian benar-benar menghancurkan formasi Gunung Shaoji. Formasi ini bahkan mampu menjebak Astan. Astan membayar harga yang mahal sebelum ia berhasil menembusnya. Dan Astan memiliki kekuatan untuk melawan 4 orang sekaligus. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Julian berada di atas Astan. Tyrant dan yang lainnya dalam masalah kali ini. Melihat formasi 10 pembunuh telah hancur, ekspresi beberapa makhluk di kejauhan juga menjadi menarik. Tidak jauh di udara, 4 penguasa alam kekacauan yang kuat berdiri berdampingan, dan ekspresi mereka sangat serius saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Troll melirik orang-orang kuat di sekitarnya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus berjuang sampai mati. Bahkan jika kita berhenti sekarang, Julian tidak akan membiarkan kita pergi. Sekarang hanya jika kita bergabung, kita bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Julian di sini. Jika kita melarikan diri dan Julian mendatangi kita satu persatu, maka yang menanti kita adalah kehancuran. Tyrant angkat bicara, mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi Julian saat ini adalah bersatu. Bahkan jika Julian menghancurkan formasi 10 pembunuh, asalkan mereka bergabung, mereka mungkin bisa membunuh Julian di sini. Yang lainnya semua mengangguk. Siapa yang akan mati lebih dulu, atau kita pergi bersama? Julian sangat bersemangat. Menghadapi 4 penguasa alam kekacauan, termasuk 1 penguasa alam transendensi kekacauan, dia tidak takut sama sekali. Jauh sekali.
Wu Tian dan Sang Dewi berkumpul bersama. Sang Dewi telah memanggil kembali klonnya dan menggabungkannya dengan jati dirinya yang asli. Melihat betapa kuatnya Julian, wajah Wu Tian menjadi serius. Dia mengepalkan tangannya dan merasa tidak berdaya. Dia selalu ingin membunuh Julian, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Sekarang kekuatan Julian jauh melebihi kekuatannya. Pada saat ini, menghadapi Julian seperti menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Apa sekarang? Wu Tian berbalik dan menatap Dewi di sampingnya. Ekspresi Sang Dewi relatif tenang, seolah semua ini sesuai dengan harapannya. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi setelah beberapa detik, dia berkata, masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Meskipun Julian menghancurkan formasi 10 pembunuhan, itu hanyalah formasi yang rusak, bukan formasi 10 pembunuhan yang sebenarnya. Meskipun memiliki kekuatan, itu bahkan tidak 1/10 dari kekuatan formasi 10 pembunuhan yang lengkap. Bahkan sekarang, Sang Dewi masih memiliki harapan pada Tyrant dan orang-orang kuat lainnya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Wu Tian, jika Tyrant dan orang-orang kuat lainnya benar-benar dibunuh oleh Julian, maka kamu harus berhati-hati dan berdoa untuk yang terbaik. Aku punya rencana lain dan tidak bisa mengurusmu. Meskipun masih ada secercah harapan bagi Tyrant dan yang lainnya, Sang Dewi juga membuat rencana terakhirnya. Setelah berkata demikian, jasad Sang Dewi pun lenyap. Sebab, ada Kei yang menatapnya dengan penuh nafsu di kejauhan. Dia dapat merasakan bahwa alam Kei saat ini telah memasuki alam kekacauan, jadi dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Jadi, dia dievakuasi lebih awal. Wu Tian tidak pergi. Dia berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran itu. Di kejauhan, di medan perang. Julian menatap dingin ke arah keempat orang kuat itu. Tyrant melangkah maju dan berjalan keluar perlahan-lahan. Julian. Suaranya bergema. Aku benar-benar tidak menyangka kau bisa menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Sekarang ceritakan padaku rahasia kitab surgawi dan cara mempraktikannya. Mungkin kita masih bisa berteman. Kalau tidak. Oh. Julian mencibir. Kemudian, dia menggunakan teknik bebas dan mudah, tubuhnya berkelebat, dan dia muncul tanpa suara di depan Tyrant, dan menghantamkan tinjunya yang mengerikan langsung ke arah Tyrant. Tyrant juga tahu bahwa Julian akan bebas dan mudah, jadi dia sangat berhati-hati. Saat Julian muncul, dia menggunakan sihir ruang angkasa untuk menghilang di tempat, dan muncul di tempat lain di saat berikutnya. Namun, Julian meramalkan ramalannya. Dia mengikuti Tyrant dan menghilang. Dia muncul saat Tyrant muncul. Saat dia muncul, tinjunya telah mendarat pada Tyrant. Tyrant berada di alam transendensi kekacauan, dan kekuatan fisiknya juga mengerikan, tetapi ketika tinju Julian mendarat padanya, bekas luka langsung muncul di tubuhnya yang kuat. Tubuhnya terpental. Engah. Seteguk darah muncrat keluar. Adegan ini mengejutkan banyak orang berkuasa. Tyrant ini berada di alam transendensi kekacauan, dan sekarang dia terluka hanya dengan satu gerakan. Bagaimana Julian menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa zaman? Semua makhluk hidup yang menyaksikan pertarungan itu terkejut. Julian mengaktifkan tingkat ke-10 alam Dao bebas dan kekuatan Dao 7 arah. Dengan penggabungan Dao 7 arah dan 32 langkah melawan surga, kekuatannya sudah berada di atas Tyrant. Meskipun dia hanya berada di alam kekacauan primal setengah langkah, dia mampu melukai Tyrant, yang berada di alam kekacauan primal transenden, hanya dengan satu pukulan. Setelah Tyrant terluka, dia langsung menjadi marah. Dia berteriak kepada 3 orang kuat di kejauhan, jika kalian tidak bertindak sekarang, apa yang kalian tunggu? Saat suaranya keluar, auranya langsung menjadi lebih kuat, dan cahaya ungu cemerlang bermekaran dari sekujur tubuhnya, dan energi ungu primordial mengelilingi tubuhnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuatnya Ki Ungu Hongmeng, ia hanyalah salah satu jenis kekuatan Hongmeng, salah satu dari 10 penjuru. Energi ungu Hongmeng hanyalah kekuatan Hongmeng yang tidak lengkap dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Hongmeng. Swoosh! Sebuah pedang panjang muncul di tangan Julian. Dengan pedang kekacauan di tangan, niat pedang yang mengerikan memenuhi udara. Dia mengarahkan pedang panjang di tangannya ke beberapa penguasa Chaos Realm di kejauhan dan berkata dengan suara dingin, diam dan jangan bergerak. Jika ada yang bergerak, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Aura mengerikan Julian benar-benar mengejutkan 3 pria kuat, Stuttgart, Troll, dan Siji. Untuk sesaat, mereka tidak bertindak gegabah. Mereka berdiri di kehampaan, menatap Tyrant di kejauhan. Penuh kebencian. Tyrant tidak dapat menahan diri untuk mengumpat, kau pikir jika kau tidak bertindak sekarang, Julian akan melepaskanmu. Begitu dia membunuhku, kau akan mati. Hanya dengan bergabung, kita bisa memiliki kesempatan untuk bertarung. Tyrant juga terkejut dengan kekuatan Julian. Julian lebih kuat dari Astan, jadi dia tidak bisa gegabah. Hanya dengan bergabung dengan beberapa orang kuat lainnya dia dapat memiliki secercah harapan untuk membunuhnya. Pada saat ini, Siji mengambil langkah pertama. Swoosh! Saat dia melakukan gerakan, suara misterius muncul dari pedang kekacauan, dan suara-suara ini berkumpul bersama untuk membentuk energi pedang yang cemerlang. Energi pedang itu senyap, tetapi suaranya dapat didengar. Suara misterius bergema di seluruh area.
Si Ji menggerakkan tubuhnya, energi pedang muncul di depannya, dan perisai pelindung yang terwujud tiba-tiba muncul di depannya. Boom! Perisai pelindung yang dibentuknya dengan seluruh kekuatannya hancur dalam sekejap. Tubuhnya juga terkena energi pedang. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di tubuhnya dan darah terus mengalir keluar. Julian sekarang terlalu kuat, dan hanya suara pertama dari 9 suara kekacauan sudah cukup untuk melukai pria kuat di alam kekacauan, dan itu adalah pria kuat di tahap akhir alam kekacauan tak terbatas. Bab 2468, Penindasan. Satu pedang. Hanya dengan satu serangan pedang, Si Ji, penguasa wilayah Kunlun, terluka. Ekspresi Si Ji berubah. Dia tidak menyangka Julian begitu kuat. Namun dia tidak mundur. Semakin mengerikan kekuatan yang ditunjukkan Julian, semakin bersemangat pula dia. Karena dia tahu bahwa Julian menjadi begitu kuat karena dia berlatih kitab suci tertinggi 10 penjuru dan kitab surgawi. Dia begitu kuat meski baru setengah langkah memasuki alam kekacauan. Kalau dia mengamalkan kitab suci 10 penjuru dan kitab surgawi, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Dia cemburu. Meski terluka, dia tidak mundur. Auranya melonjak dalam sekejap, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Simbol-simbol prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Simbol-simbol prasasti tersebut berkumpul membentuk sosok binatang buas yang tampak aneh namun mengerikan. Binatang buas itu membuka mulutnya yang berdarah, mencoba menelan Julian. Julian juga merasakan tekanan yang datang. Dia mendengus dingin. Satu pedang, 9 suara, 9 suara, satu pedang. 9 suara kekacauan muncul seketika. 9 suara itu bergabung membentuk energi pedang yang mengerikan. Energi pedang ini menyerang binatang buas yang terbentuk oleh prasasti tersebut, langsung menghancurkannya dan mengubahnya menjadi prasasti yang tersebar tak terhitung jumlahnya. Sisi menderita serangan balik dan tubuhnya terus mundur. Pada saat ini, troll muncul diam-diam di belakang Julian. Astan telah membuat kesepakatan dengannya sebelumnya, menukar bebas dan mudah dengan kitab surgawi. Penguasa wilayah langit, troll, juga mengembangkan negara bebas dan mudah. Dia muncul diam-diam di belakang Julian, memegang tombak di tangannya. Ujung tombak itu bersinar terang dan menyerang punggung Julian dengan kekuatan mengerikan. Dia muncul dengan cepat dan menyerang lebih cepat lagi. Julian tidak bereaksi sama sekali. Tombak itu menusuknya. Sekalipun dia berada di alam dao tingkat ke-10 dan tubuhnya sangat kuat, namun tubuhnya tetap saja tertusuk. Boom! Pada saat ini, kekuatan 10.000 dao muncul dari tubuh Julian. Kekuatan 10.000 dao dilepaskan dengan dahsyat dan aura mengerikan memenuhi udara. Penguasa wilayah langit, troll, langsung terguncang mundur. Pada saat ini, Tyrant dan Si Ji menyerang lagi. Dan Julian mengambil langkah terakhir melawan keinginan surga. Saat ia mengambil langkah terakhir, semua alam semesta kecil yang belum terbuka di dalam tubuhnya terbuka, semua kekuatan di dalam alam semesta kecil ini dilepaskan, dan 33 tangga surgawinya pun terbentuk. Pada saat ini, kekuatan langit dan bumi ada dalam genggamannya. Saat dia mengambil langkah terakhir, auranya melonjak. Tyrant, Troll dan Si Ji, 3 prajurit kuat di medan perang, tidak mampu menahan kekuatan langkah terakhir. Tubuh ketiga orang kuat itu langsung remuk karena tekanan itu. Tubuh mereka terus berjatuhan dari langit bagaikan layang-layang yang talinya putus dan akhirnya terjatuh dengan keras ke tanah. Boom! Tiba-tiba bumi berguncang dan tanah di bawahnya terus-menerus hancur, berubah menjadi reruntuhan. 3 orang kuat sedang bertarung, namun hanya Stuttgart yang melihat dari kejauhan dan dia tidak ikut bertarung. Ketiga orang kuat itu dikalahkan dalam sekejap. Pada saat ini, Julian memiliki aura yang sangat kuat dan sikap yang tak terkalahkan. Adegan ini mengejutkan orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Orang-orang kuat ini semuanya berasal dari sekte tersembunyi, dan mereka sangat mengenal sekte pedang. Keterampilan unik sekte pedang bertentangan dengan keinginan surga, dan sangat sedikit orang yang mampu menguasainya dari zaman kuno hingga sekarang. Mereka sulit mempercayai bahwa Julian mampu mengolahnya hingga tingkat kesempurnaan luar biasa dalam waktu sesingkat itu. Setelah beberapa orang kuat dikalahkan, Julian langsung melepaskan tangannya dan mulai membunuh beberapa orang kuat dari 4 sekte orang kuat. Para prajurit yang kuat ini telah melarikan diri dari Gunung Shaoji yang hancur dan bersembunyi di berbagai tempat di medan perang kekacauan. Beberapa bahkan meninggalkan Chaos Battlefield karena takut. Namun, terlalu mudah bagi Julian untuk menemukan orang-orang kuat yang tersembunyi ini. Ia memamerkan kebebasannya yang luar biasa dan menjelajahi medan perang yang kacau. Dia seperti dewa kematian. Begitu dia muncul, orang kuat akan dimusnahkan. Adegan ini disaksikan oleh semua orang kuat dari 10 wilayah. Cek. Terlalu kuat. Siapa yang dapat mengalahkan lawan sekuat itu? Semua makhluk yang menyaksikan pertempuran dari luar terkejut oleh kekuatan Julian. Julian hanya butuh beberapa saat untuk membunuh keempat orang kuat dan makhluk-makhluk dari sekte di belakang mereka. Saat berikutnya, dia telah kembali ke area di mana Gunung Shaoji berada, dan 3 orang kuat dari alam kekacauan juga bergegas keluar dari reruntuhan. Mereka semua terluka, dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka dan darah terus mengalir keluar. Mereka semua tampak sangat menyedihkan. Seperti yang diharapkan darimu, bos.
Kai di kejauhan juga memiliki senyum di wajah tembamnya. Dia tahu bahwa Julian tengah dalam masalah dan sengaja datang untuk membantu, namun dia tidak menyangka bahwa Julian akan menjadi begitu kuat. Di alam kekacauan setengah langkah, dia bertarung melawan 4 pembangkit tenaga alam kekacauan, termasuk 1 di alam transendensi kekacauan. Ia bertarung melawan 4 lawan sekaligus, dan bukan saja ia tidak kehilangan keunggulan, tetapi ia juga menghancurkan mereka. Dunia pedang. Julian berdiri di kehampaan dengan ekspresi dingin. Segera setelah itu, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, membawa beberapa prasasti misterius, dan dunia pedang terbentuk dalam sekejap. Dunia pedang diselimuti oleh 3 penguasa alam kekacauan yang kuat. Di dunia pedang, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Ketiga pria kuat itu bertarung mati-matian. 10.000 sinar cahaya ungu muncul dari tubuh Tyrant. Sinar-sinar cahaya ungu ini berkumpul bersama untuk membentuk pedang panjang yang menyilaukan. Pedang panjang itu melaju melawan arus dan langsung menuju puncak dunia pedang. Akibatnya, beberapa retakan muncul di dunia pedang yang diciptakan oleh Julian. Melihat kesempatan ini, Troll dan CG juga menggunakan keterampilan unik mereka dan mulai menyerang dunia pedang. Boom! Dunia pedang hancur dalam sekejap. Pada saat dunia pedang hancur, sekuntum bunga tau muncul di langit. Bunga tau mekar dengan indah dan cemerlang. Namun, di balik keindahan dan kecemerlangan ini terdapat kekuatan yang merusak. Bunga Dao jatuh. Beberapa orang kuat merasakan kengerian Dao Hua dan menghindar. Mereka berada di alam kekacauan, jadi sangat mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari medan perang. Boom! Bunga Dao meledak di kehampaan, dan kekuatan mengerikan langsung menghancurkan kehampaan. Di kejauhan, 3 pria kuat muncul dalam kepanikan. Sekalipun mereka mengelak, akibat Dao Hua masih menyakiti mereka. Anak ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Wajah Tyrant tampak sangat tidak senang. Setelah berjuang sekian lama, dia kehilangan kepercayaan dirinya. Sekalipun beberapa orang kuat bersatu, mereka tidak akan mampu membunuh Julian. Pada saat ini, dia punya ide untuk melarikan diri. Namun, jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus meninggalkan medan perang yang kacau. Karena di medan perang yang kacau, kemanapun dia melarikan diri, itu tidak akan berguna. Akan tetapi, begitu dia meninggalkan medan perang kekacauan, dia tidak akan dapat memperoleh kreasi pamungkas dan teknik perbaikan langit medan perang kekacauan. Sementara Tyrant tertegun, gelombang energi pedang Sonic menyapu. Meskipun dia bereaksi tepat waktu dan melarikan diri dengan cepat, dia masih terluka oleh 9 suara kekacauan, dan sepotong otot di dadanya menghilang. Menyelamatkan hidup Anda adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, Tyrant mengambil keputusan dan berencana untuk pergi terlebih dahulu. Sekarang pintu masuk ke Chaos Battlefield telah ditutup. Sulit bagi orang luar untuk masuk, tetapi masih sangat mudah untuk keluar. Sebagai orang kuat di alam transendensi kekacauan, tidaklah sulit bagi Tyrant untuk menerobos kehampaan dan meninggalkan medan perang kekacauan. Sebuah retakan di kehampaan tiba-tiba muncul di depannya. Julian juga menyadari bahwa dia mencoba melarikan diri dari medan perang yang kacau. Pada saat ini, sebuah diagram misterius muncul, dan pada diagram itu terdapat bayangan ilusi. Bayangan itu bergerak maju di udara, dan diagram misterius pun mengikutinya. Diagram itu langsung muncul di atas Tyrant dan menyelimutinya. Tubuh Tyrant sudah memasuki celah kehampaan dan dia mencoba untuk pergi, tetapi ditarik kembali secara paksa oleh kekuatan diagram. Dia terjebak dalam susunan itu. Dan bayangan pada diagram bergerak pada saat ini. Bayangan itu membuka mata ilusinya, dan pemandangan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di pupilnya. Tyrant merasakan ancaman kematian. Tidak, Julian, berikan aku jalan keluar. Dia memohon belas kasihan dengan suara keras. Saat suaranya keluar, 2 pedang melesat keluar dari pupil bayangan itu, dan kedua pedang itu langsung menyatu dan menjadi satu pedang. Pedang itu menembus kehampaan dan muncul tepat di depan Tyrant, menusuk tubuh Tyrant. Kekuatan mengerikan merasuki tubuh Tyrant, membunuh kekuatan hidupnya, memutuskan hasil kultivasinya yang abadi, dan memadamkan jiwanya. Bab 2469, bunuh semua. Ah! Disertai dengan raungan marah dan enggan. Tyrant, yang dulunya merupakan orang terkuat di 9 alam tak terbatas, dimusnahkan dan lenyap sepenuhnya dari dunia ini, tanpa meninggalkan apapun. Adegan ini sangat mengejutkan para pria kuat di 10 wilayah dan pria kuat dari sekte tersembunyi. Tyrant adalah orang kuat yang telah mencapai alam transendensi kekacauan. Kekuatan ini mengerikan. Tapi sekarang dia dibunuh oleh Julian. CG ketakutan. Troll langsung ketakutan. Mereka berdiri dalam kehampaan, gemetar. Ketika Stuttgart melihat pemandangan ini, dia langsung muncul di belakang CG dan Troll dan memperlihatkan papan catur misterius. Bidak catur yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi prasasti, menjebak 2 pusat kekuatan Chaos Realm. Julian, aku telah membantumu menjebak mereka. Sekarang giliranmu untuk membunuh atau merampok mereka. Boom! Pada saat ini, papan catur langit dan bumi Stuttgart langsung hancur. Pada titik ini, CG dan Troll sama-sama tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya dan mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati.
Jika mereka berjuang sekuat tenaga, mungkin masih ada secercah harapan, dan bahkan jika mereka mati, mereka harus mempertahankan jiwa mereka dan mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi. Selama mereka bereinkarnasi dengan ingatan mereka, mereka akan mampu bangkit dengan cepat dengan kekuatan mereka saat ini. Pada saat ini, mereka semua membakar darah dan jiwa mereka sendiri pada saat yang sama, dan memperoleh kekuatan melampaui wilayah mereka saat ini. Alam mereka berada pada tahap akhir Chaos Infinity, namun kini aura mereka telah melampaui Chaos Transcendence dan mencapai aura yang hanya ada di alam Chaos All Things. Pada saat ini, mereka lebih kuat dari Tyrant sebelumnya. Julian, kau sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan jika kau mati hari ini, kau akan membayar harga yang mahal. Siji berkata dengan suara dingin. Adapun Troll, dia menatap Stuttgart dengan dingin dan menunjukkan keadaannya yang bebas dan tak terkendali. Dalam sekejap, dia muncul di depan Stuttgart. Stuttgart tidak punya waktu untuk menghindar dan terlempar. Menghadapi Troll yang darah, esensi dan jiwanya sedang terbakar, dia sama sekali tidak sebanding dan langsung terluka. Dan Troll tidak mengejar Stuttgart. Target utamanya sekarang adalah Julian. Terlalu banyak penindasan. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, betapa konyolnya. Kamu telah menangkap istri, anak-anak, dan teman-temanku, dan kamu ingin memaksaku untuk muncul dan mendapatkan rahasia itu di tanganku. Sekarang kamu mengatakan bahwa aku bertindak terlalu jauh. Bahkan jika kamu membakar darah dan jiwamu untuk mendapatkan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat, kamu akan mati hari ini. Haha. Siji tertawa keras. Kemudian dia bergegas menuju Julian. Tubuhnya terbakar, dan api jiwa misterius muncul. Dia tampak sangat aneh, dan kekuatannya luar biasa kuat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Julian. Angkat tangan Anda dan serang. Dengan lambaian tangannya yang besar, seluruh daun di area itu dihancurkan oleh kekuatannya yang mengerikan. Julian menanggapinya secara langsung. Boom! Tinju saling beradu. Julian merasakan kekuatan mengerikan menyebar. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia terpesona. Darah di dalam tubuhnya bergelembung dan dia tidak dapat menahannya sejenak, akhirnya dia menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, Kai maju beberapa langkah dan ingin mengambil tindakan. Namun dia masih menahan diri. Dia juga ingin melihat berapa banyak trik yang belum digunakan Julian. Terlebih lagi, dia juga melihat diagram misterius milik Julian, yang bahkan dapat menekan ahli alam transendensi kekacauan seperti Tyrant. Sekalipun Julian bukan tandingan kedua ahli itu, dia tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Pada saat Julian terluka, Troll menggunakan status bebas dan mudah untuk muncul di belakangnya dan melancarkan serangan mematikan terhadap Julian. Saat dia melancarkan gerakannya, sebuah susunan diagram muncul tanpa suara, dan bayangan pada susunan diagram tersebut menahan serangan Troll, sehingga Troll pun terkejut balik. Pada saat dia didorong mundur, dia juga terjebak oleh formasi. Selama retret Julian kali ini, pemahamannya terhadap prasasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Perubahan pada diagram menjadi lebih banyak dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Sekarang telah menjebak Troll. Sekalipun dia telah membakar jiwa dan darahnya demi memperoleh kekuatan dahsyat, dia tetap tak dapat melepaskan diri dari segel diagram itu untuk sementara waktu. Julian mengambil kesempatan ini untuk menyerang Siji. Dia juga tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan melawan kehendak surga dan menggabungkan 7 kekuatan, dia masih akan lebih lemah daripada Siji saat ini. Pada saat ini, Siji adalah orang dengan kekuatan super yang sebanding dengan Chaos Realm. Swoosh! Pada saat ini, 108 tablet langit tak berujung muncul. Atas desakan Julian, 108 prasasti langit tak berujung langsung terbelah dan mulai terbentuk kembali, langsung membentuk menara tak berujung. Menara tak berujung berevolusi ke bentuk ketujuhnya dalam sekejap. Siji merasakan bahayanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia terjebak oleh bentuk ketujuh menara tak terbatas. Dia terjebak di dalam menara tak berujung. Dia ingin keluar dari sana, tetapi bentuk ketujuh menara tak berujung terlalu kuat. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri. Pada saat ini, 7 jenis kekuatan muncul di dalam menara tak berujung. 7 kekuatan saling bersilangan dan terus-menerus menyerang Siji. Siji berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, tetapi pembelaannya seperti hiasan di bawah kekuatan menara tak berujung dan serangan 7 kekuatan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi lubang. Tidak. Merasa bahwa kekuatan hidupnya semakin melemah dan jiwanya hampir musnah, Siji menjadi takut. Julian, aku salah. Aku seharusnya tidak menjadi musuhmu. Aku seharusnya tidak serakah. Suara Siji terdengar, namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terdiam. Di seluruh medan perang yang kacau, banyak orang kuat yang memperhatikan pertempuran ini. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di medan perang yang kacau, tetapi tidak ada yang berbicara saat ini. Setelah membunuh Siji, Julian berbalik dan menatap Troll yang terjebak dalam formasi. Troll masih berjuang keras. Namun, susunan itu sangat misterius dan kekuatannya terlalu kuat. Begitu dia disegel oleh susunan itu, dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Pikiran Julian bergerak, dan diagramnya pun berubah, membentuk susunan pembunuh dalam sekejap. Kekuatan semua surga dan berbagai cara menyatu dalam jalur pedang, dan sebuah pedang panjang yang mempesona muncul dalam diagram. Pedang panjang itu terjatuh.
Jatuhnya langsung ke troll. Tubuh troll menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam formasi. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir lebih cepat lagi. Julian menggunakan segala caranya dan dengan mudah membunuh 3 orang kuat. Pada saat ini, hanya 1 dari 4 penguasa alam kekacauan yang tersisa. Julian memandang Stuttgart di kejauhan. Sekilas, Stuttgart begitu ketakutan hingga keringat dingin mengucur di punggungnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Julian. Ziwei muncul saat ini, muncul di hadapan Julian, menatapnya dengan memohon, dan berkata, berikan jalan keluar kepada ketua sekte. Bahkan jika ketua sekte melakukan kesalahan, aku telah menemukannya sebelumnya dan memberitahunya tentang konspirasi Sang Dewi. Dia telah berjanji kepadaku bahwa ketika kau muncul, aku akan bekerja sama denganmu di dalam dan di luar untuk menyelamatkan istri dan anak-anakmu. Stuttgart segera berkata, Julian, itu benar. Aku berencana untuk menunggumu muncul dan kemudian bekerja sama denganmu dari dalam dan luar. Namun, kamu terlalu kuat. Aku tidak punya kesempatan sama sekali. Julian memiliki ekspresi membunuh di wajahnya, dan dia tetap tidak tergerak oleh kata-kata Ziwei. Tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka menyentuh istriku atau anak-anakku, mereka harus dibunuh. Ziwei tahu bahwa Julian tidak mempercayainya, jadi dia melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul. Gambar ini menunjukkan dia pergi mencari Stuttgart dan diam-diam mendiskusikan berbagai hal dengannya. Julian, kumohon, biarkan ketua sekte pergi. Beri dia satu kesempatan. Melihat pemandangan ini, niat membunuh Julian menghilang drastis. Ziwei, dia bisa bertahan hidup hanya karena kamu. Kalau tidak, bahkan jika dia telah berjanji padamu untuk bekerja sama denganku untuk menyelamatkan istri dan anak-anakku, dia tetap akan mati. Julian berkata sambil melihat Ziwei. Mendengar ini, Ziwei menghela napas lega. Bab 2470, Pengumpulan 10 Buku Surgawi. Stuttgart juga menghela napas lega. Untungnya, Ziwei telah menemukannya sebelumnya dan memberitahunya tentang konspirasi Sang Dewi. Baru pada saat itulah dia mengemukakan rencana untuk bekerja sama dengan Julian dari dalam dan luar, dan dia juga membahas masalah tersebut dengan Ziwei. Kalau tidak, dia akan mati di sini hari ini. Julian mengambil kembali formasi. Susunan diagram itu menewaskan 2 prajurit Chaos Realm, dan setelah kematian Tyrant, dia juga meninggalkan harta spasial dalam susunan diagram itu. Setelah Julian mengambil kembali diagram itu, dia juga membuka harta karun ruang angkasa Tyrant. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di senjata ajaib luar angkasanya. Bahasa Indonesia. Namun, Julian tidak peduli dengan semua ini. Yang lebih diinginkannya adalah buku Hongmeng. Dia menemukan buku Hongmeng di harta karun luar angkasa. Pada titik ini, ia memperoleh buku surgawi ke-8. Dari 10 buku surgawi, dia hanya membutuhkan 2. Setelah menyimpan kitab surgawi, tatapan Julian tetap pada Wu Tian di kejauhan. Tubuhnya berkelebat, dan sesaat kemudian ia muncul di hadapan Wu Tian. Swoosh! Dia memperlihatkan pedang Chaos di tangannya, meletakkannya di leher Chaos Wu Tian, dan bertanya dengan dingin, di mana Sang Dewi? Dengan pedang di lehernya, Wu Tian tetap tenang. Dia melirik Julian dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu di mana Dewi itu. Dia pergi setelah kamu muncul. Pikiran Julian memindai seluruh Chaos Arena, tetapi dia tidak menemukan jejak Sang Dewi. Bunuh jika kau mau. Ketika Wu Tian berbicara, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dahulu kala, Julian menganggap Wu Tian sebagai musuh besarnya. Namun kini, Wu Tian tak lagi bisa menimbulkan ancaman atau bahaya apapun kepadanya. Wu Tian, ada beberapa keluhan dan sebab akibat antara kau dan aku. Aku menyelinap ke klan Chaos dan membawa pergi wanita kesayanganmu, Yao Yun. Yao Yun juga melahirkan seorang putra untukku. Julian menatapnya dan berkata, hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Dendam kita akan terbayar. Jangan ikuti Dewi untuk melakukan kejahatan lagi. Jika lain kali kau jatuh ke tanganku, tidak akan mudah untuk bertahan hidup. Julian selesai berbicara dan menarik kembali pedang kekacauan. Dia tidak membunuh Wu Tian karena Yao Yun dan karena ada beberapa hubungan sebab akibat antara dia dan klan Chaos. Julian tidak membunuh Wu Tian, tetapi dia tidak berterima kasih sama sekali. Dia menatapnya dan mengucapkan kata demi kata, jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku pasti akan membunuhmu besok. Hehe. Julian terkekeh dan berkata, jika ini pertarungan terbuka, aku akan menantangmu kapan saja. Jika ini usaha rahasia, maka... Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, itu berarti seluruh klan Chaos akan dikubur bersamamu. Pergilah. Menghadapi Julian yang menakutkan, Wu Tian memang bukan tandingannya. Sekalipun dia marah dan geram, dia tidak menunjukkan kesabaran sama sekali. Setelah menatap Julian dalam-dalam, dia pergi dengan malu. Pada saat ini, cahaya keberuntungan turun dari langit. Ini beberapa prasasti yang misterius. Prasasti ini muncul di depan Julian. Julian mengambilnya, merasakannya dengan indera spiritualnya, dan segera mengetahui bahwa ini adalah petunjuk keberuntungan di medan perang yang kacau. Di medan perang yang kacau, ada ciptaan yang tak terhitung jumlahnya. Berkah terbesar di antara mereka adalah seni memperbaiki langit.
Teknik perbaikan langit datang dari luar batas keabadian, dan merupakan keterampilan unik dari pemimpin agung para iblis jahat dari luar angkasa. Tidak seorang pun tahu bagaimana kaisar manusia memperolehnya dan meninggalkannya di medan perang yang kacau. Setelah melihatnya sekilas, Julian menyimpannya dengan puas. Sekarang, teknik memperbaiki langit menjadi hal sekunder baginya. Apa yang paling dia inginkan adalah 2 buku surgawi yang tersisa. Dia muncul di depan Kai. Kai mengacungkan jempol dan memuji, "Bos, Anda hebat sekali. Dengan kultivasi Anda yang setengah langkah ke alam kekacauan, Anda telah membunuh 3 master alam kekacauan, salah satunya berada di alam transendensi kekacauan. 2 master alam kekacauan tak terbatas lainnya membakar darah dan jiwa mereka, tetapi semuanya dibunuh oleh Anda." Kai terkejut dengan kekuatan Julian. Pada saat ini, Ziwei dan Stuttgart juga muncul. Julian melirik Stuttgart dan bertanya, "Sebagai penguasa alam surga atas, pernahkah Anda bertukar dan membaca kitab surgawi dengan penguasa alam lain?" Stuttgart mengangguk dan berkata, "Itu benar. Dia memang telah membaca kitab suci surgawi. Kecuali kitab surgawi di alam kekacauan, dia telah membaca semua kitab surgawi di alam lain. Akan tetapi, membacanya adalah satu hal, dan mampu mengamalkannya serta memahaminya adalah hal lain." Julian mengulurkan tangannya dan berkata, "Berikan padaku semua buku surgawi yang telah kamu baca." Stuttgart tidak berani ceroboh. Begitu dia memikirkannya, ingatan di benaknya langsung berubah menjadi prasasti, dan beberapa prasasti muncul di depan Julian. Julian menyimpannya dan menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan prasasti itu. Ia mula-mula mencoba merasakan kitab surgawi yang telah dipelajarinya. Setelah merasa isinya benar, dia menyingkirkan semuanya. Pada titik ini, semua buku surgawi ada di tangan. Sekarang dia hanya perlu meluangkan waktu untuk bermeditasi dan memahami 3 buku surgawi yang tersisa, kemudian dia akan mampu mengolah 10 penjuru Dao dan menyatukan 10 penjuru langit dan bumi. Selain itu, ia juga dapat membuka bentuk ke-10 menara tak berujung dan memperoleh hati tak berujung yang sejati. Stuttgart menatap Julian. Dia merasa sangat iri terhadap kitab surgawi, dan sangat berharap agar Julian memberinya bimbingan, mengajarinya cara berlatih kitab suci tertinggi 10 penjuru, dan mengajarinya cara berlatih kitab surgawi. Namun, setelah apa yang terjadi, merupakan suatu keberuntungan besar baginya untuk masih hidup, dan sekarang dia tidak berani menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia menekan pikiran itu dalam benaknya. "Julian, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Ziwei menatap Julian dan bertanya. Julian berkata, "Keberuntungan terbesar di medan perang kekacauan adalah seni memperbaiki langit. Seni memperbaiki langit tidak kalah dengan kitab suci tertinggi 10 arah, dan tidak kalah dengan keterampilan magis 10 arah langit dan bumi. Tentu saja, aku harus berjuang untuk seni memperbaiki langit, tetapi sekarang ada makhluk lain yang harus dihadapi, dan itu adalah gadis surgawi." Berbicara tentang sang dewi, Julian menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dewi yang cantik jelita dan bagaikan peri ini akan menimbulkan begitu banyak masalah secara diam-diam. Tujuan sang dewi adalah untuk melepaskan iblis jahat dari luar angkasa yang ditekan oleh prasasti kekacauan, memindahkan medan perang ke alam kekacauan, sehingga pertempuran dapat pecah dan memungkinkan kekacauan Tiandao, yaitu ayahnya, untuk menyerap energi dan dibangkitkan. Julian tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. "Oh," Ziwei berkata dengan lembut, "aku akan meninggalkan medan perang kekacauan terlebih dahulu dan kembali ke gerbang langit atas. Saat kau mendapatkan teknik perbaikan langit, kau harus datang ke gerbang langit atas untuk menemuiku. Aku akan menunggumu di sana." Dia menatap Julian dengan penuh semangat, menunggu dia mengungkapkan pendapatnya. Julian menatapnya dan berkata, "Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan pergi." Baru saat itulah Ziwei menampakkan senyum di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan kepada Julian. Kemudian, dia merobek kekosongan medan perang yang kacau dan meninggalkannya. Stuttgart melirik Julian, tidak berkata apa-apa lagi, lalu pergi. Namun dia tidak meninggalkan medan perang yang kacau itu. Ada ciptaan yang tak terhitung jumlahnya di medan perang yang kacau. Dia adalah makhluk kuat di alam kekacauan. Di medan perang kekacauan, kemungkinan dia memperoleh keberuntungan jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Di medan perang yang kacau, di suatu tempat, di atas batu. Julian dan Kei duduk bersama. Mereka membicarakan apa yang terjadi selama periode ini. Julian bercerita tentang pengalamannya setelah datang ke Wujin, Kei juga bercerita tentang terjebaknya dia di Dojo Six Round, dan akhirnya menceritakan bahwa dia telah mempelajari formasi pembunuhan ketiga. Six Round. Ketika Julian mendengar Kai berbicara tentang seorang biksu tua yang mengenalnya, dia langsung berseru. "Ya, itu orang tua itu." Kai berkata, "Orang tua ini terlalu kuat. Dia menciptakan formasi pembunuhan ketiga dari era Kaisar Manusia dan secara paksa mengukir formasi pembunuhan itu ke dalam tubuhku." Bersambung.